Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspi Raihan dengan nomor induk mahasiswa 19111411004. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat, Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan terkait tokoh-tokoh klasik sosiologi yang saya rangkum menjadi 5 tokoh besar. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, dan terakhir Emil Durkheim. Baiklah, di sini saya akan sekilas memaparkan mengenai siapa-siapa saja tokoh klasik sosiologi tersebut dan beserta biografi singkat mereka, juga pemikiran dan sumbangsih mereka dalam studi atau ilmu sosiologi. Kita mulai dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang tokoh sosiologi dengan nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Andalusia kelas atas keturunan Arab. Leluhur keluarga tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Wa'il ibnu Hujr, seorang teman Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dan sumbangsinya dalam studi sosiologi sendiri adalah masyarakat Badawah dan Hadarah, Ashabiyah atau bisa juga disebut dengan solidaritas sosial, perubahan sosial, serta implikasi teoritis. Baiklah, lanjut ke tokoh kedua, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte juga disebut bapak sosiologi dalam ilmu sosiologi. Beliau memiliki nama lengkap Isidore Auguste Marie Francisco Xavier Comte. Dilahirkan di Montpellier, Prancis Selatan pada 19 Januari 1798. Ia menjalani pendidikan di École Polytechnique di Prancis di ibu kota Paris tahun 1814. Kemudian melanjutkan studi pendidikannya di sekolah kedokteran di Montpellier. Kemudian karya-karya yang populer diantaranya berjudul Les Cours de Philosophie Positiviste atau juga bisa disebut kursus tentang filsafat positif. Dan karya-karya beliau yang populer lainnya meliputi sistem de politik positif. Untuk pemikiran beliau sendiri dan sumbangsinya dalam sosiologi adalah mengenai paradigma fisika sosial, hukum 3 tahap, agama humanitas, dan sosial statis dan dinamis. Menuju tokoh yang ketiga, yaitu Karl Marx. Karl Marx dilahirkan pada 1818 di Trier, Keharipatihan Rhin-Hilir, Kerajaan Prusia. Marx berasal dari keluarga kelas menengah dari pasangan Heinrich Marx dan Henriette Presburg. Marx berdarah Yahudi. Kakek dan neneknya seorang rabbi Belanda, sementara garis keturunan ayahnya meliputi para rabbi Trier atau para rabbi di Trier. Untuk Karl Marx, pemikirannya dan sumbangsi untuk studi sosiologi mengenai tentang sosialisme, pertentangan kelas, materialisme historis, kapitalisme,
dan pemikiran tentang konflik. Menuju ke tokoh selanjutnya, yaitu bisa dikenal Max Weber. Weber lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia, Jerman. Ia berasal dari keluarga menengah. Ayahnya seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting. Ayahnya lebih menyukai kesenangan duniawi, berbalik banding dengan Ibu Max Weber adalah seorang Calvinis yang taat. Perbedaan keduanya berdampak pada ketegangan hubungan atau perkawinan mereka yang berdampak besar juga kepada Weber itu sendiri, yang secara problematis mengikuti kelakuan kedua orang tuanya tersebut. Jadi, mengenai pemikiran dan sumbangsi Weber kepada atau untuk studi sosiologi meliputi tindakan sosial dan tipe otoritas, etika Protestan dan semangat kapitalis, dan terakhir konsumsi dan gaya hidup. Baiklah, masuki ke tokoh terakhir, yaitu Emil Durkheim. Beliau lahir pada tahun 1858 di kota Epinal, dekat Strasbourg, daerah timur laut Prancis. Ayahnya adalah seorang rabi Yahudi. Sebagai seorang pemuda, Durkheim sangat dipengaruhi oleh guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma. Mungkin pengaruh inilah yang menambah ketertarikannya terhadap masalah-masalah agama. Meskipun guru-guru ini tidak dapat menjadikannya seorang yang beriman atau bisa disebut seorang yang beragama. Sebab sejak muda dia telah menyatakan dirinya sebagai seorang agnostik. Untuk pemikiran Durkheim dan sumbangsinya dalam studi politik meliputi fakta sosial, solidaritas, bunuh diri, dan teori agama. Sekilas tentang tokoh-tokoh klasik sosiologi meliputi Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Karl Marx, Weber, dan Emil Durkheim. Kiranya pemikiran-pemikiran dan sumbangsi mereka dapat membantu studi sosiologi agar semakin berkembang. Dan tidak hanya itu, diharapkan juga pemikiran-pemikiran sumbangsi mereka juga dapat membantu dunia pendidikan di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah, khilaf, dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.